nama-namanya. Itu nanti rekan-rekan semua bisa melihat namanya. Oke, masih belum masuk. Belum Kak, bisa dibuka lagi. Sudah ditutup. Mengerjakan tapi sambil kerja Kak, ikut-ikutan Kak. Nggak apa-apa, luar biasa. Oke, nanti nanti saya akan bantu mengumumkan. Adakah pembahasan soalnya? Nah, ini dia nih. Adakah pembahasan soalnya? Nggak bisa besok Mas, sudah ditutup Kak. Ya, jadi selamat, selamat, selamat yang telah mengerjakan tryout gratis 180 soal. Luar biasa. Hmm. Wah, sayang sekali ya. Oke, tryoutnya sudah ditutup. Malam ini akan saya umumkan. Nanti akan jeda waktu mungkin sekitar 35 menit lah untuk menyampaikan hasil dari tryout yang telah dikerjakan. Untuk nanti lebih lengkapnya biasanya nanti tim MCU Mas Gufron akan membantu menginformasikan di grup, tapi pasti akan penasaran. eh Coba ya. Masih belum masuk, jadi mohon ditunggu. Nanti kita akan bermain cepat untuk malam hari ini. Tanggal 9 itu berarti minggu depan ya. Wow, luar biasa. 9, 10, 11. Satu minggu waktu yang tersisa. Oke. Apa sih perasaannya yang minggu depan? Khususnya minggu depan ya. Apa perasaannya? Deg-degan. Deg-degan aja nih. Kayak jatuh cinta kakak. Takut, khawatir. Oke. Deg-degan kah? Takut mengecewakan. Cemas. Takut deg-degan. Oke, luar biasa. Oke, sudah masuk. Ibu boleh mohon izin menyalakan kamera. Tanda sudah siap jika sudah siap. Oke, sudah masuk. Maka saya membuka pertemuan formal malam hari ini webinarnya. Teman-teman fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Malam Oke, kakak. Malam. Malam. perkenalkan nama saya Adi. Selamat malam bunda-bunda semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi. eh Ya bunda-bunda boleh panggil Dek Adi, Bang Adi, Kak Adi, mau panggil Adi, mau panggil Mas Adi juga boleh, mau panggil sayang juga boleh, senyamannya aja. Om Adi. Malam hari Malam hari ini saya akan membantu mendampingi pelaksanaan pembelajaran bersama dalam bentuk webinar bersama MCU dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, karena saya tidak sendirian, mungkin saya langsung sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Siti Rusyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Mas Adi. Alhamdulillah gimana? saya Suaranya jelas Bu, videonya juga jelas. Apa kabar Ibu malam hari ini? luar biasa. Alhamdulillah sehat dan semangat Alhamdulillah sehat dan semangat. ketemu Kita nggak lagi boleh sama kalah semangatnya ya Bu ya sama peserta UKOM ya. yang 95% lebih ini tadi mereka UKOMnya minggu depan Bu. Luar Jadi biasa. mereka perasaannya tadi juga udah nano-nano dan lain sebagainya. Kita sudah berbicara dan mengobrol. Karena biar nggak kemalaman, mungkin Ibu boleh mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada rekan-rekan bunda-bunda semua. Silakan Bu Siti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk tim MCU dan juga teman-teman, mungkin adik-adik dan juga bunda-bunda yang luar biasa ya. Dari Aceh hingga Papua biasanya MCU ini ya.
Alhamdulillah kita kembali hadir. Perkenalkan saya Siti Rusyanti, sehari-hari bekerja sebagai dosen di jurusan Kebidanan Rangkas Bitung, Poltekkes Kemenkes Banten. Dan mungkin ada yang sudah pernah ketemu di Zoom ini ya, atau yang pertama kalinya. Mungkin itu dulu, Mas. Baik Ibu, terima kasih. Salam kenal Ibu. Sekali lagi saya ucapkan dan mewakili tim MCU beserta seluruh peserta, terima kasih atas kesediaan waktunya. Baik, Ibu mungkin nanti kita akan menjelaskan teknis terlebih dahulu. Khawatirnya webinar malam hari ini banyak peserta yang baru akan mengikutinya. Yang pertama, kita nanti akan ada penyampaian di awal bagaimana tips dan trik terkait uji kompetensinya, kemudian masuk ke dalam pembahasan beberapa butir soal. Nanti di pertengahan, entah soal keberapa, nanti akan masuk di dalam pengumuman tryout yang kemarin telah dikerjakan. Jadi nanti Oh. akan disampaikan pengumuman tryoutnya mungkin jeda Hmm. sekitar 3 sampai 5 menit. Hmm. Di setiap soal butirnya, rekan-rekan bunda-bunda semua tidak ada yang membacakan soal, semua fokus dikunci 1 menit, jawabnya serentak, kemudian pendapat hanya dilakukan di soal-soal tertentu untuk tidak terlalu malam karena tadi sudah membaca di kolom komentar ada yang dari Jayapura, mereka sudah 2 jam lebih malam di antara kita yang di barat, jadi kita akan menghargai itu. Baik, seperti itu. Kemudian nanti dijawab di kolom chat hanya opsi jawabnya saja. Misalnya pilih A, sampaikan A, pilih B, sampaikan B. Jadi seperti itu teknis mainnya. Kemudian setelah soalnya semua sudah selesai akan ada diskusi. Jadi tanya jawab hanya akan ada di akhir. Setelah itu dokumentasi. Setelah dokumentasi baru absensi. Jadi sertifikat dikirimkan melalui absensi yang dikirimkan di akhir sesi. Baik, seperti itu caranya. Teknis mainnya. Ibu mohon izin yang saya screen dari tim MCU ya Bu. Iya, Mas, minta tolong ya, Mas. Oke siap. Tim MCU boleh dibantu untuk kita bantu share screen. Oke, kita tanya dulu sama bunda-bunda semuanya, apakah sudah siap belajar malam hari ini? Siap. Siap, Siap tadi. Oke, Siap, kita Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih MCU yang luar biasa ya, terus support kita semua untuk terus maju gitu ya, terus sukses ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung bagi bunda-bunda, teman-teman dan adik-adik mungkin yang baru saja bisa bergabung begitu ya. Luar biasa ada yang dari Ambon. Baik, hari ini kita akan membahas 5 soal begitu ya. Soal ini kita bahas cuma lima, tapi insya Allah bisa merefresh gitu ya, merefresh bentuk-bentuk soal seperti apa yang biasanya keluar pada saat UKOM nanti. Oke, next slide. Ya, seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, kita akan sedikit lagi juga untuk mengingatkan bunda-bunda, dede semuanya, kiat sukses untuk lulus uji kompetensi gitu ya. Kita ingatkan lagi, silahkan next. Ya, tentu persiapan itulah yang nomor satu gitu ya. Saat ini kita semua sedang mempersiapkan diri untuk uji kompetensi nanti yang ternyata mayoritas di waktu yang sangat dekat gitu ya, di minggu depan. Jadi yang pertama diingatkan bahwa kondisi tubuh harus fit, harus sehat ya. Tentu tubuh di sini adalah jiwa dan raga pastinya ya. Kita harus sehat jasmani dan juga harus happy gitu ya, karena pada saat persiapan ini memang banyak belajar dan pada saat belajar memang kita harus enjoy gitu kan. Makan minum cukup, istirahat, aktivitas fisik cukup karena tentu semua ini menjaga kebugaran kita semua gitu ya. Kalau tubuh kita bugar, insya Allah kita belajar juga nyaman gitu ya. Kemudian juga ini yang terpenting adalah berlatih soal terus sampai dengan hari H gitu ya. Tryout tadi luar biasa ya, diikuti. Nanti ada pengumuman juga. Ini memang ini adalah yang paling utama dalam hal mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi ini. Saya sering menyampaikan juga kepada anak-anak di kampus gitu ya, mahasiswa kami bahwa ayo, ayo, ayo ikut latihan soal di mana aja. Baik itu di bimbel-bimbel seperti di MCU ini, atau belajar mandiri, atau juga kami juga sebetulnya mengadakan juga begitu ya, bimbel internal. Pokoknya ikutin aja semua gitu. Dan itu semua insya Allah akan membantu. Ditambah tryout. Nah, dengan tryout ini juga akan lebih bisa melihat sejauh mana begitu ya, sama di kampus kami juga secara internal mengadakan tryout, mungkin di kampus bunda-bunda semua juga sama gitu ya. Saking kita ingin semua mahasiswa kita itu adalah lulus UKOM first taker gitu ya.
Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Kemudian perbanyak berbuat baik dan perkuat doa. Ya, ini tentu tidak ada usaha yang tanpa doa gitu ya. Harus selalu kita iringi, harus kita libatkan Tuhan semua dalam hal ini. Baik, next slide. Nah, ini tips trik yang juga harus betul-betul diperhatikan ya. Mungkin ini hal biasa tapi harus diingatkan memang karena kebetulan saya juga sering bertugas sebagai pengawas pusat uji kompetensi nasional gitu ya. Dan hal kecil ini nomor satu nih misalnya, kacamata pernah ada yang tertinggal. Jadi dia setengah jalan sudah selesai. Loh, udah selesai Bu. Udah Bu, saya udah nggak bisa baca, kacamata saya tertinggal gitu ya. Akhirnya pasrah gitu ya. Akhirnya pasrah karena hal seperti sepele tapi penting gitu ya. Jadi harus dipersiapkan apa kebutuhan dari bunda-bunda dan adik-adik semuanya. Kemudian fokus dan serius ya, fokus dalam memperhatikan soal-soal yang diberikan, tapi tetap tidak boleh terlalu tegang. Kalau ujian memang tegang wajar gitu ya, tapi dijaga sedemikian badan kita tetap rileks, kemudian termasuk suhu ruangan sesuai. Jangan sungkan-sungkan pada saat ujian kalau ada yang kedinginan, minta tolong panitianya untuk menyesuaikan gitu ya. Karena ini juga pernah terjadi gitu ya. Dia pakai bajunya tipis sekali. Kemudian AC-nya kenceng gitu ya sampai pusing segala macam mual gitu ya. Akhirnya kan terganggu. Nah, ini hal-hal seperti ini memang harus betul-betul diperhatikan ya. Kemudian pada saat ditayangkan atau pada saat kita buka soal, ingat yang pertama kali dibaca adalah bukan kasusnya dulu, tetapi pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, jadi kita loncat ke bawah gitu kan kalau soal kasus kan di atas ya. Kita loncat dulu tuh ke pertanyaannya atau lead in ya istilah dalam hukum itu soalnya dulu. Karena setelah kita membaca soal, kita tahu apa sih yang mau ditanyakan gitu ya di soal nomor satu ini misalnya. Baru kita naik ke atas ke pingetnya atau ke kasusnya. Sehingga di situ kita sudah bisa menangkap kata kuncinya gitu ya. Kemudian kalau ada soal-soal yang sulit, lewati dulu aja, cari yang mudah dulu gitu ya. Karena soal ini kan ada 3 macam, mudah, sedang, dan juga sulit. Lewati aja dulu, cari yang termudah. Itu akan apa namanya efektif, efisien gitu ya strategi kita. Pastikan 100% dijawab karena tidak ada sistem minus dalam sistem uji kompetensi nasional ini. Kemudian patuhi tata tertib UKOM. Saya pernah menemukan peserta ya saat bertugas mencontek. Jadi dia padahal kita sudah pakai metal detektor gitu ya Mas Adi segala macam, ternyata dia nyelipin kertas kecil di sepatunya. Kan nggak kedetek ya kayak gitu Mas sama panitia. Akhirnya dia buka tuh, aduh ketahuan. Dan kami tidak akan menegur, kami tidak akan memarahin gitu ya. Tapi kami tugasnya adalah mencatat nomor ujian, nama, dan memang tidak lulus gitu ya. Kalau kami biarkan, berarti kami tidak melaksanakan tugas gitu kan. Dan itu apa namanya? Saat itu peserta tersebut tuh datangnya hampir terlambat. 2 menit lagi dia baru datang. Kalau 2 menit lagi terlambat dia udah nggak bisa ikut gitu ya. Karena 2 menit lagi peserta di dalam memulai ujian dia baru datang lari. Kita suruh lari cepet lari gitu ya. Udah sedemikian baru datang malah nyontek di dalam gitu ya. Nah ini pokoknya dihindari kami percayalah kita kan tadi ya apa harus dijunjung tinggi gitu ya tata tertibnya. Kemudian jangan panik. Kadang-kadang memang namanya juga CBT ya. Teknologi kadang ada saja begitu trouble-trouble. Jangan panik. Kami panitia itu aturannya adalah berpihak kepada peserta. Kalau misalnya tiba-tiba mati gitu ya komputernya, itu kita langsung hitung berapa menit dari mati itu. Nanti begitu nyala lagi atau pindah komputer, kita hitung tuh, oh tadi 5 menit, berarti nanti kita tambah waktunya 5 menit. Gitu ya. Jadi tetap tenang, angkat tangan, tetap tenang, gunakan aja tuh kesempatan untuk rileks itu ya. Biarkan panitia ngurusin komputernya. Kita udah kalau perlu tiduran gini aja. Gitu ya. Jadi gitu aja. Itu mungkin ya Mas ya yang perlu diingatkan untuk bunda-bunda teman-teman semuanya. Next.
Oke, saya kira cukup mungkin ya untuk Oke. mengingatkan apa namanya tips dan trik. Mudah-mudahan dengan waktu kurang lebih seminggu ini teringatkan lagi gitu ya. Amin. Oke, Oke, saatnya siap. kita ya Terima Mas kasih Adi banyak Bu Siti ya. atas tips dan triknya ini sekedar refreshing juga. Seharusnya Oke. teman-teman juga pasti sudah mendapat banyak masukan ini. Ini Hmm. sudah hamin seminggu. Mungkin ini pertemuan terakhir nih dengan Bu Siti Rusyanti, dengan saya. Hmm. Mungkin nanti juga ada yang bertemu lagi. Hmm. Semoga sehat dan semoga persiapannya itu bisa disiapkan dengan betul-betul matang. Ingat, kita menginginkan hasil yang baik, maka lakukan dengan cara yang baik. Oke. Baik, setelah ini akan muncul soal. Jadi setelah soal muncul 1 menit akan dikunci, langsung kirim jawabannya. Oke, sekarang fokus ke layar, yang meninggalkan handphonenya ini dia. Soal yang pertama. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. 30 detik. Fokus dan teliti. 15 detik terakhir. Yakinkan pilihannya. Kita akan masuk ke dalam kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. 3 variasi jawaban sudah lahir di kolom chat. Ini menandakan memang masih proses. A, C, D, E. Oke, bebek atau B belum terlihat. Terus bergantian dan terus bervariasi. Ini luar biasa. Ambil kita menunggu rekan-rekan yang lain untuk memilih jawabannya. Menurut Bu Siti selaku pembuat soal, ini mudah, sedang, atau sulit, Ibu? Kalau saya lihat ini sedang, Mas. Sedang ya, Bu ya. Ya, Oke. Baik, nanti mungkin di soal-soal tertentu untuk kita mengejar, karena nanti ada diskusi biar nggak kemalaman juga, kita langsung masuk pembahasannya, Bu Siti ya. Oke, baik, jadi kita tunda dulu pendapatnya. Karena tadi ini jawaban semuanya, variasi jawabannya ada dan terus bergantian, Bu. Jadi ini harus perlu diluruskan. Pengennya sih pengen banget nanya pendapat nih, cuma khawatir kemalaman. Jadi kita next langsung pembahasannya. Silakan Bu Siti. baik. Eh, Luar biasa ya, memang variasi seperti Mas Adi sampaikan jawabannya variasi nih. Soal pertama jawabannya udah variasi ya. Gak apa-apa, justru ini refresh ya. Jadi yang ditanya adalah, ingat yang pertama kali kita baca adalah pertanyaannya, apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kemudian kita naik ke atas, kata kuncinya di sini bahwa dia ibu hamil ya. Kemudian tiba-tiba berteriak kencang. Kalau ada pasien tiba-tiba berteriak kencang, berarti kan ini ada sesuatu gitu ya. Setelah dianamnesa ya, kemudian kata kuncinya adalah mengurung diri di kamar sudah 1 minggu. Ternyata penyebabnya bisa jadi nih suami diketahui selingkuh gitu ya. Padahal dia sedang hamil. Oke, tadi ada yang jawab ya, ada yang jawab yang lain juga. Sekarang kita lihat kalau hasil pemeriksaan lainnya fisiknya normal. Oke, ternyata jawabannya A. Bunda-bunda teman-teman semuanya ya. Ya, tadi juga banyak yang menjawab A. Congratulations yang jawab A karena sudah lebih apa namanya? Istilahnya lebih fokus melihat bahwa ini sesuatu yang memang harus dirujuk gitu ya. Nah, kenapa harus dirujuk? Karena kondisi ini tuh sudah merupakan kondisi ibu hamil dengan masalah kejiwaan ya. Gaduh gelisah kalau dalam bahasa kejiwaannya. Dan penyebabnya tadi kita sudah tahu, oh pasiennya ternyata suaminya selingkuh gitu ya. Nah, kondisi ini terjadi ya kalau kita biarkan gitu kan, itu bisa mengganggu kesehatan ibu dan janinnya. Maka kenapa kita rujuk? Karena memang penanganannya dalam hal ini harus sudah oleh psikiater. Tadi kan dia sudah 1 minggu, bayangkan mengurung diri di kamar, gitu ya. Tiba-tiba teriak, ya.
Nah, itu kan kondisinya sudah masalah gangguan kejiwaan ya. Jadi kalau tadi ada yang jawab misalnya berikan support dalam hal ini sudah terlalu lama, dia depresinya sudah apa namanya 1 minggu tadi ya mengurung diri dan tiba-tiba berteriak, artinya itu sesuatu yang di luar kendalinya, gitu ya, di luar kesadarannya. Dan ini memang ada gitu ibu hamil yang seperti ini banyak ya. Mulai dari tingkat di fasilitas pelayanan kesehatan primer sekarang banyak gitu ya. Next, Mas, kenapa kita tidak menjawab pilihan yang lain ya? Kalau berikan vitamin tentu ini agak jauh gitu ya, karena kan ini ada kasus gawat darurat kejiwaan. Walaupun misalnya tetap diberikan vitamin, tapi ini bukan kebutuhan segera gitu ya. Jadi kita ada prioritas untuk melakukan suatu tindakan yang harus segera. Kemudian support kepada keluarga juga sama ya, karena ini sudah 1 minggu begitu ya. Kemudian D, kenapa kita tidak jawab D untuk menyarankan banyak beristirahat? Sama juga sih ya alasannya gitu. Jadi hal ini bukan kebutuhan fisiologis gitu ya, tapi memang harus sudah ditangani oleh psikiater atau kita sering melihat kondisi ya, kondisi misalnya berteriak-teriak tidak terkendali, ini disebutnya sebagai gaduh gelisah. Kemudian kalau menganjurkan keluarga untuk merawatnya di rumah ini berbahaya ya. Karena pasiennya sudah tidak terkontrol, sudah berteriak-teriak, depresinya sudah mengurung diri di kamarnya sudah 1 minggu gitu ya. Khawatir malah jatuh ke dalam kondisi yang lebih membahayakan, apalagi dalam kondisi hamil gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan untuk soal nomor 1, Mas Adi. Mudah-mudahan Bunda semua teman-teman tercerahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti atas penjelasannya. Nanti segala pertanyaan dan diskusi silakan dicatat karena nanti akan ditanyakan di sesi akhir. Kita akan masuk ke soal kedua. Fokus, ini soal kedua. Teliti 1 menit dimulai dari sekarang. 30 detik untuk soal kedua. Teliti. 15 detik terakhir. Bersiap-siap. Ini soal yang cukup singkat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Oke, masih ada variasi, tidak masalah. Ada 3 opsi jawaban, A, C, D. Perhatikan kalimatnya, yakinkan pilihannya. Oke, A, C, D. Hati-hati, jangan keliru. Ini opsinya mirip-mirip. A, C, D, E. Muncul opsi E. Hanya B lagi-lagi tidak dipilih. Baik, mempersingkat waktu. Bu Siti, ada 4 opsi jawaban dipilih dengan mayoritas memilih opsi A. Silakan. Baik, Mas Adi, mayoritas A ya, tapi ada juga C, D ya. Oke, Bunda-bunda teman-teman sekalian, pertanyaannya sangat jelas. Apakah diagnosis? Ya, jadi yang ditanya diagnosisnya. Dan kata kuncinya kita bisa melihat pertama lahirnya 6 jam lalu, 37 minggu masa gestasinya, dan berat badannya 2.400 gram. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk melihat diagnosis bayi ya neonatus khususnya, ini kita cukup melihat masa gestasi, kemudian berat badan gitu ya, dan juga sudah berapa lama dia lahir gitu ya. Nah, di sini ada 5 option dan ternyata jawaban yang benar adalah next, Mas. Ya.
Neonatus cukup bulan kecil masa kehamilan umur 6 jam. Ya, selamat untuk yang menjawab A. Tadi alhamdulillah banyak yang belum menjawab A. Diingatkan lagi bahwa yang pertama adalah masa gestasi itu 37 minggu aterem. Berarti kan cukup bulan gitu ya nomenklaturnya. Tetapi bayi ini beratnya lebih kecil dari yang seharusnya. Harusnya kan kalau dia sudah matang berarti kan minimal 2.500 gram begitu ya. Jadi sebetulnya kuncinya itu aja ya. Tetapi memang ini sering kali sih Mas Adi ya, sering kali mahasiswa saya juga termasuk apa ya, kebelat-belit gitu. Gimana ya gini ya. Nah, mungkin malam ini saatnya kita refresh lagi gitu ya. Ternyata kata kuncinya sebenarnya 3 poin itu aja sih. Kalau umur sih mungkin mudah ya, tinggal lihat aja dia berapa jam atau berapa hari. Dan ingat diagnosa ini hanya untuk neonatus sampai dengan 28 hari. Karena kadang-kadang terkecoh juga nanti siapa tahu nanti ada ketemu soal yang lain. Misalnya bayinya usia 30 hari itu nggak seperti ini gitu ya. Itu sudah bayi berarti kan gitu ya. Neonatus ini berarti kita hanya sampai 28 hari saja. Oke, next slide Mas. Ya, kenapa kita tidak jawab B ya? Kalau saya kasih contoh aja gitu ya. Kalau misalnya B, kenapa kita tidak jawab B, C, D, E jelas kan tidak sesuai gitu ya. Saya kasih contohnya kalau neonatus cukup bulan, besar masa kehamilan umur 6 jam, berarti kan cukup bulannya misal gitu ya, contohnya 38 minggu. Tapi kok dia besar sekali sampai 4.500 gram. Itu aja sih poinnya sebenarnya. Kemudian kalau contoh cukup bulan sesuai masa kehamilan, ya misalnya 39 minggu gitu ya, 38 minggu, 40 minggu, beratnya juga rentangnya rentang normal. Jadi dalam hal ini diagnosa neonatus itu kita mudah sih sebenarnya, hanya lebih kepada rentang aja gitu ya. Kalau kurang bulan berarti kan jelas gitu ya di bawah 37 minggu misalnya 35 minggu. Kemudian kalau dia sesuai masa kehamilan berarti kan beratnya juga memang sesuai gitu. Ya. Nah, ini hati-hati nih yang D ini kurang bulan sesuai masa kehamilan. Artinya sesuai masa kehamilannya itu sesuai di 35 minggu ini gitu. Karena kadang-kadang ada yang terkecoh sesuai masa kehamilan itu ingin ke berat badan aterem gitu. Padahal kan tidak ya. Harusnya maksudnya adalah sesuai masa kehamilan itu ke kurang bulannya. Dan yang terakhir contohnya kurang bulan eh, sesuai masa. Oh sorry sorry. Di sini kurang bulan sesuai masa kehamilan. Kurang bulan. Oh, nah ini ya apa namanya? Kalau kurang bulan sesuai masa ke Mas sorry Mas next ke slide sebelumnya Mas. Saya salah kopas mungkin nih. Maaf. Yang ya satu lagi Yang opsinya. Pak. opsinya. Oh iya, di opsinya memang salah ya dua-duanya. Oke, ya next slide. Ya, ya jadi itu ya. Oh, Lagi next, next. Mm-mm. Nah, oke. Ya dicontohkan satu lagi misalnya kurang bulan. mundur. Kalau tadi kan kurang bulan sesuai masa kehamilan ya. Ini contoh dua-duanya kurang bulan sesuai masa kehamilan kan D dan E ya sama ya opsinya. Mohon maaf nih sama kembar nih. Dicontohkan misalnya kurang bulan gitu ya. Besar masa kehamilan. Nah, ini maksudnya mau ke besar masa kehamilan sebenarnya ya. Hmm. Dicontohkan berarti dia kurang bulan, misalnya 36 minggu, tapi beratnya sudah 3.000 gram. Gitu aja sih Bunda ya, teman-teman semuanya. Jadi ingatlah ininya aja, apa namanya, masa gestasi, kemudian berat badan, kemudian rentang aja di rentang gitu ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih Bu Siti atas penjelasannya. Rekan-rekan bunda-bunda semuanya, mohon dicatat segala bentuk pertanyaan. Jadi nanti kita diskusi akan di satu momen, yaitu di akhir setelah soal semua terjawab. Kita masuk ke soal ketiga. Jangan lupa dicatat benar salahnya. Oke, ini soal nomor 3. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan difokuskan. 30 detik untuk soal nomor 3.
15 detik terakhir. Bersiap-siap, kita akan masuk kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Untuk soal nomor 3. Wow, variasi kembali lahir dan ini menunjukkan bahwa belajar tiada henti. Hamin seminggu, tepat di hari Sabtu. Tidak sampai 7 hari waktu tersisa akan menjadi pembuktian dan penentu apakah dinyatakan kompeten atau tidak. Oke, ada A, C, E, kemudian tadi juga ada delta. Kenapa tidak ada 1 sampai 3 tidak ada yang memilih opsi B ya? Oke, soal nomor 3. Baik, nanti setelah soal 4 dan 5 kita akan menyampaikan pendapatnya. Oke, ini variasi kembali. Bu Siti Rusyanti mohon izin untuk dikembantu kembalikan ke jalurnya nih Bu. Silakan Ibu. Baik, luar biasa ya. Memang long life learning sih ya. Ya, betul. Saya juga kalau ukom lagi ya belajar lagi pastinya ya Mas siapapun Bu. gitu. Oke, apakah diagnosis potensial di sini ya? Tadi 37 minggu, ya kan? Dia udah mules, tidak pernah ANC ternyata gitu ya. Kemudian eh, HB gitu ya. Sebenarnya kalau yang lain-lain kan aman ya. Pembukaan 1 HB 9,6 ya. Jadi kita ingat bahwa oh ini fase laten, kemudian dia anemia gitu ya. Anemia, anemia tidak pernah ANC 37 minggu gitu ya. Itu kata kuncinya. Oke, yang lain-lain sebenarnya oh, baca cepat aja gitu ya. Siap, lanjut Mas Adi. Baik. Kita lihat. Nah, Nah, ini. jadi ternyata saya inersia uteri. Karena tadi kata kuncinya itu, dia di kelas 1 kan baru pembukaan 1 senti ya. Mulesnya juga tadi, ya kelas 1 lah fase laten gitu ya. Eh, ini yang harus paling diperhatikan betul gitu diagnosis potensial saat ini gitu ya. Eh, pada pasien anemia gitu ya. Pasien ini kan tidak anemia berat ya, anemia aja ya. Kalau anemia berat kan dia kalau HB-nya sudah di bawah 8 gram per sen gitu ya. Jadi jawaban ini paling tepat sesuai dengan periode masa persalinan tadi yang sedang berlangsung, yaitu dia di kala 1 ya. Kala 1 baru pembukaan 1 senti, kan dia harus melalui ya his yang baik segala macam. Kemudian kondisinya tapi anemia, tidak pernah ANC pula gitu ya. Oke, sekarang tadi mungkin kenapa ya nggak yang lain gitu ya jawabannya. Jadi yang paling tepat adalah inertia uteri. Next, Mas. Kenapa kita tidak jawab yang shock ya? Shock ini kan kalau pasien mau terjadi shock gitu ya, ada perdarahan dulu gitu ya. Tapi kita melihat kondisi pasien ini kan masih anteng di kala 1. Jadi itu maksudnya. Jadi pada saat kita menegakkan diagnosis potensial itu yang paling dekat kejadiannya dengan situasi saat ini gitu. Apalagi BBLR ya, yang B ini mudah-mudahan sih nggak ada yang jawab karena kan jauh ya. Dia usianya udah aterem dong. Kemudian TFU-nya juga 30 ya. Jauh ini tidak ada mengarah ke BBLR. Kalau atonia uteri kasusnya di persalinan kala 4 gitu kan. Jadi kita fokus dulu nih, dia sekarang ada di kala 1. Walaupun nanti bisa saja pada saat misalnya pada saat persalinan nanti ada inersia atau partus lama gitu atau apa ya. Di sana ya bisa kita tegakkan diagnosa atonia uteri. Jadi ada fase-fasenya gitu. Dan anemia beratnya, datanya tidak ada data yang mendukung kecuali misalnya dia datang tidak pernah ANC, kondisinya perdarahan, tapi kan itu harus langsung dicek gitu ya, ditegakkan dulu kan diagnosanya anemia berat atau tidak gitu. Jadi anemia berat ini juga tidak pas gitu kalau kita pilih. Itu Mas tadi mudah-mudahan tercerahkan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oke, saya atas kembalikan dulu ke Mas penjelasannya. Adi ya. Siap, Mm-mm. baik. Terima kasih Bu atas penjelasan untuk soal ketiga. Bunda-bunda, rekan-rekan semua, jangan lupa dicatat dari soal 1 sampai 5 nantinya itu benar berapa salah berapa, karena nanti kita akan bertanya di akhir atas pencapaian dari kemampuannya. Ini pengumuman TO-nya saya akan umumkan. Oke, tim MCU boleh kita berganti untuk share screen-nya. Oke.
Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik karena ini muncul. Siap-siap saya akan tampilkan untuk nilai tryout yang sudah dikerjakan. Oke, penasaran nggak? Penasaran ya? Oke, kalau penasaran, sudah terlihat belum di layar? Belum? Belum terlihat di layar? Ya, sabar karena saya belum share screen. Oke, ini dia. Kita akan perlihatkan. Ini sesuai abjad ya. Berarti sesuai abjad silakan langsung difokuskan. Mau di screen record, mau di screenshot silakan. Fokus-fokus lihat layarnya. Ini adalah pencapaian atas jari jemari yang bunda-bunda rekan-rekan semua lakukan. Oke. Ada banyak yang meraih predikat kompeten, tapi tidak sedikit juga yang meraih predikat tidak kompeten. Oke. Untuk 91 soal dikategorikan kompeten. 91 soal yang benar dikategorikan kompeten. Oke, ini baru ada di C, D. Oke, tadi saya sudah sampaikan, silakan dicari caranya. Mau di screenshot setiap layar atau di screen record. Minimal benar berapa? 91 soal kita kategorikan kompeten. Jadi di bawah 91, 90 sampai dengan satu soal yang benar itu tidak kompeten. Banyak yang meraih predikat kompeten tapi tidak sedikit yang meraih predikat tidak kompeten. Ini harus difokuskan. Ini adalah tryout. Yang kompeten jangan berbangga hati. Oke, karena masih ada tersisa hari untuk mempengaruhi, meyakinkan atau meragukan, tergantung dengan persiapan. Yang tidak kompeten jangan berkecil hati, masih memiliki waktu tersisa untuk dapat diperjuangkan menuju hari bahagia. Oke, nanti dikirimin nggak di grup? Ini pertanyaan yang mewakili seluruhnya. Apakah akan dikirimkan ke grup tim MCU? Kira-kira perlu dikirimin ke grup tidak? Ah, tim MCU yang di share screen ini punya keperawatan. Ini kebidanan. Oke, tim MCU-nya malu. Yang udah liatin satu persatu saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga baru ngeh. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Nah, ini dia yang kebidanannya. Oke, pantesan gak ada namanya ya. Wah, parah nih emang nih. Panik, oi. Ya, nanti dikirimin atau ke grupnya. Nah, kan pertanyaannya dikiriminnya kapan? Nah, sekarang fokus lihat ke layarnya. Ini untuk kebidanan. Oke. Langsung screenshot atau screen record untuk melihat, apalagi di bagian abjadnya. Ini sudah diurutkan. Wow, 178 soal dari 180 soal benar. Luar biasa. Kita lihat lagi yang lain. Poltekkes Kemenkes Banten. Wis, luar biasa ternyata dari Banten. Lanjut lagi pelan-pelan. Oke, siap pelan-pelan, Kak. Lanjut pelan-pelan.
Oke. Nanti kita akan kirimkan ke grup untuk hasil ininya ya. Karena tadi balik lagi. Nah, ini sampai kita selesaikan saja. Tidak ada pengulangan. Nanti kita akan kirimkan ke grup. Teman-teman nggak perlu khawatir, akan kita kirimkan ke grup. Tapi ya tidak bisa membaca namanya saat ini juga. Karena tim MCU akan bertugas membantu pelaksanaan webinar malam hari ini. Boleh kita tutup share screen terkait pembahasan tryout-nya. Sekarang saya ingin langsung bertanya. Singkat saja, sampai 20.05. 3 menit tersisa. Mikrofonnya sudah saya nyalakan. Pertanyaan yang pertama. Jangan berkecil hati. Ini justru akan memberikan pembelajaran kepada seluruhnya. Bunda-bunda, rekan-rekan, panggilan. Apakah ada yang pernah ukom sebelumnya? Belum. Belum, Kak. Belum, Mas. Belum, Kak. Oke. Udah, Kak. Ada yang Sudah, udah? Kak. Oke. Sudah. Yang Belum, udah? Oke. Sudah. Dicukupkan yang udah, terima kasih. Yang belum tidak perlu Belum, menjawab. Yang udah, kita masuk ke kolom chat. Saya mohon izin bertanya. Ini bisa menjadi nilai pahala. Tentu di sebelumnya belum rezekinya. Kira-kira apa kesalahan kenapa belum kompeten? Oke. Mohon maaf kalau yang sekarang profesi kemudian kemarin UKOM D3, saya mau cari tahu yang gagal pada percobaan pertamanya. Ini menjadi sebuah pahala, ini menjadi sebuah pembelajaran. Tidak fokus. Oke. Ingat, itu hati-hati ya, bunda-bunda. Sekarang nggak fokus baca soalnya. Oke. Waktu seminggu adalah waktu yang tidak sebentar bagi mereka, bagi kita semua yang masih kurang persiapan. Tapi waktu seminggu adalah waktu yang panjang bagi mereka yang masih dalam keadaan ketakutan, kejebak sama soal dan sebagainya. Garis bawahnya adalah satu, kurangnya persiapan. Persiapan mental, persiapan belajar yang tadi sudah dibahas sama Bu Siti Rusyanti. Oke, lanjut. Tim MCU boleh tolong dibantu di share screen. Saya ingin memanggil kepada teman-teman semua yang belum. Oke, yang belum bergabung. Oke, kita langsung saja ke bagian posternya. Pertanyaan saya, siapa yang saat ini sudah ikut kelas Agustus? Yang UKOM-nya Agustus, siapa yang sudah ikut Agustus? Saya, Mas. Oke, sudah. Yang sudah. Panggilan yang sudah. Apakah hanya 1-2 saja? Oke, di kolom chat banyak ya. Rekan-rekan bunda-bunda lihat semua di kolom chat. Tryout nanti sudah saya akan kirimkan di grup, ditunggu ya. Kita akan berfokus pada siapa saja yang sudah ikut kelas Agustus. Artinya mereka sudah tidak perlu khawatir seminggu ke depan belajar seperti apa karena mereka akan masuk. Nanti matikan mikrofonnya ya. Oke, saya kunci terlebih dahulu lagi. Kita akan di kolom chat saja. Kemudian pertanyaan kedua. Tadi sore. Nah, tinggal nanti ditanya saja tutupnya kapan. Siapa yang belum ikut kelas? Seminggu tersisa. Oke. Kelas UKOM Agustus panggilan terakhir bagi yang UKOM Agustus masih takut, masih panik. Tapi ingat, butuh persiapan. Yang butuh persiapan panggilan terakhir. Tidak akan dibuka kelas lagi. Karena apa? Senin nanti cuma tinggal 5 kali pertemuan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selesai semua perjuangan. Tidak ada lagi. Yang mau mikir-mikir dulu silakan. Yang mau pelit sama diri sendiri silakan. Ini tidak wajib. Yang sukses kalian, yang sukses bunda, yang bahagia bunda-bunda. Tapi kalau tidak lulus maka penyesalan akan menghantui bunda-bunda semua. Oke. Berapa biayanya untuk kelas UKOM Agustus? Cuma 79.000. Mahal atau murah saya kembalikan. Saya tidak mau ada yang ikut kelas UKOM Agustus hanya untuk main-main. Kenapa? Karena saya pengen seluruh tim MCU, seluruh dosennya pengen UKOM-nya lulus 100%. Oke, gimana caranya? Saya kunci kolom chatnya. Setelah ini masih ada 2 soal.
Saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi. Pembayarannya nanti. Kirimkan linknya di kolom chat. Oke, tim MCU boleh kita bantu kirimkan linknya di kolom chat. Untuk apa? Teman-teman bunda-bunda semua isi sekarang 2 menit. Setelah itu tinggalkan. Yang udah ikut gimana Mas? Yang udah ikut tinggal belajar. Sekali lagi saya memanggil. Oke, link di kolom chat sudah ada. Silakan diklik terlebih dahulu. Diklik terlebih dahulu. Kalau nanti linknya udah ketutup, kalau nanti pilihan kelas UKOM Agustusnya udah nggak ada, mohon maaf itu dipastikan tidak akan ada kesempatan 2 kali. Yang mau nahan sama diri sendiri silakan. Yang mau pelit sama diri sendiri silakan. Yang mau pertimbangkan silakan. Saya hanya memanggil kepada mahasiswa peserta UKOM yang tercepat. Oke, pembayaran tidak harus sekarang. Tapi saya mewajibkan yang butuh isinya sekarang. Oke, linknya udah diisi, kita klik. Saya akan pandu bunda-bunda semua mengisinya seperti apa. Seperti ini. Oke, kita akan mengisi pelan-pelan. Bunda-bunda yang sudah ikut kelas, mohon izin ya. Kita nanti akan sukses bersama, jadi mohon ditunggu sebentar. Pilih nama, isi namanya yang lengkap, sesuai, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian asal kampusnya, jadikan alma mater sebuah kebanggaan yang akan mengharumkan nama kalian, atau sebaliknya nama kalian yang akan mengharumkan alma mater kalian. Emailnya jangan sampai salah, kemudian program studinya, D3 bidan atau profesi bidan silakan diisi. Kemudian ini jadwal uji kompetensinya kapan? Agustus, silakan dipilih, atau belum tahu silakan. Nomor WhatsApp-nya silakan diketik, nomor WhatsApp-nya. Pernah mengikuti, iya atau tidak? Ini simpel banget, pendataan saja. Pilih kelasnya yang mana? Yang UKOM Agustus sudah pasti pilih kelas UKOM Agustus. Kalau yang UKOM-nya Oktober, mau pilih UKOM Agustus silakan, mau pilih kelas yang 20 kali pertemuan silakan. Ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita pilih kelas akselerasi, tinggal klik akselerasi atau kelas UKOM Agustus. Kemudian rekeningnya silakan ini di screenshot. Oke. Yang terkendala untuk buka GForm-nya, screenshot saja layarnya. Ini pilih BRI atau BCA, salah satu. Kemudian di sini klik Mas Luki. Selesai. Oke. Kirim ke Mas Luki bukti pembayarannya malam ini juga akan di-invite. Dari mana infonya? Webinar. Selesai. Kita tinggal Bismillahirrahmanirrahim, klik kirim. Karena ini adalah langkah awal komitmen usaha kalian untuk bisa meraih predikat kompeten. Saya doakan Bismillahirrahmanirrahim yang mempercayakan MCU, kita pegang kepercayaannya, semoga MCU bisa membantu kelulusan teman-teman bunda-bunda semua. Amin amin ya robbal alamin. Kita kembali ke pembahasan soal. Ya, bunda-bunda. Saya mau tanya dulu suaranya sebelum kita masuk ke lanjut soal. Mau bertemu di kelas hari Senin untuk persiapan UKM Agustus? Mau. Silakan, saya tunggu nanti setelah webinar selesai, bunda-bunda bisa mengisi atau melakukan pembayaran. Kita akan lanjut kepada pembahasan soalnya. Baik, kita akan share screen terlebih dahulu. Kita akan masuk ke soal 4. Langsung fokus, lihat layar. Kita main cepat, 1 menit. Pengerjaan dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik soal keempat. Lima belas detik terakhir. Bersiap-siap di kolom chat. Semua wajib memilih opsi jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Di kolom chat. Dua variasi jawaban yang terus saling bergantian. Muncul opsi delta. A, D, E. A dan E terus bergantian. Fokus apakah depresi?
atau postpartum blues? Teliti kembali. Oke. Sekarang saya ingin mendengar suara dari para peserta agar saya tidak hanya suara saya dan suara Bu Siti Rusyanti. Angkat tangannya gunakan fitur raise hand yang memilih opsi A dan ingin berpendapat. Singkat saja, tidak perlu baca soalnya. Misalnya saya pilih A karena di sini ada kata kunci tidak mau makan atau apa, tampak menarik diri dan lain sebagainya. Silakan gunakan fitur raise hand bunda-bunda agar bisa mendengarkan suara yang ingin berpendapat. Hanya kata kuncinya saja. Oke, Kak Yuniar dari kampus mana dan memilih opsi apa? Ya, silakan Kak Yuniar. Di sini kata kuncinya P110 lipasnya hari ke-16 dengan keluhan itu hasil anamnesisnya. Oke, dari kampus mana Kak? Dari Universitas Selatan Samasiro, dari Latan Banten. Latan sama Siro. Oke, siap. Terima kasih Kak Yuniar. Ya, sama-sama Kak. Oke, Kak Sela dari kampus mana? Poltekkes Kemenkes Medan. Poltekkes Kemenkes Medan. Pilih jawaban apa dan apa kata kuncinya Kak? Jawabannya depresi. Kata kuncinya di sini tidak mau merawat bayinya, tidak mau makan, senang menyendiri, sering menangis tanpa sebab. Oke, terima kasih Kak Sela. Horas Medan, luar biasa. Oke, saya kembalikan ke Bu Siti Risyanti. A dan E terus bergantian di kolom chat. Silakan Ibu. Baik, Mas Adi luar biasa. Terima kasih Kak Sela dan Kak Junior ya dari Banten ya, Ya. tetangga ternyata ya luar biasa. Ya, sudah dijawab sih sama teman-teman tadi penjelasannya gitu ya. Kata kuncinya jelas sekali di sini nih. Pas harinya ke-16 ini juga mendukung nih. Hari ke-16 ini mendukung ya. Walaupun yang apa namanya poin yang lebih terlihatnya adalah tadi dia tidak mau merawat bayi, tidak mau makan. Ini mah kompleks gitu ya. Senang menyendiri. Begitu kita lihat data objektifnya juga eh, tampak menarik diri gitu ya. Menarik diri dia ya di depan kita tuh gitu apa performanya. Kemudian ditambah tadi sering menangis tanpa sebab yang lain-lainnya, kondisi fisiknya mendukung juga kayak tensi tadi ya, rendah tensinya. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah next, Mas. Depresi ya. Tadi seperti yang dijawab oleh Kak Sela ya. Ore ya, teman-teman yang lain juga. Tapi memang ini sudah saya tebak sih. Sudah saya tebak kenapa ini kayaknya banyak yang jawabnya antara A dan E. Kalau yang sudah menjawab A, berarti dia sudah clear. Sudah bisa membedakan yang mana postpartum blues, yang mana depresi, gitu ya. Nah ini, kalau misalnya depresi jelas nih paketannya seperti ini, gitu. Dia ketidakmampuan merasakan masa bahagia. Kalau punya bayi kan harusnya happy gitu ya. Ini enggak, kebalikannya. Harga diri rendah, kemudian bahkan bisa perasaan menyakiti diri sendiri atau mau bunuh diri. Nah, hati-hati juga gitu ya. Kalau dikaji lebih dalam bisa jadi pasien ini juga ada mengarah ke sana gitu ya. Kemudian energinya kurang. Tadi misalnya dia tensinya aja 90/60 ya. Aktivitas dan energi berkurang, suasana hati berkurang, kehilangan kesenangan. Ditambah tadi dia tampak menarik diri, artinya dia enggan diwawancara misalnya gitu ya. Padahal saat ANC kita tahu pasien ini tidak seperti itu misalnya ya. Biasa saja komunikasi bagus. Itu di hari ke-16 saat nifas dia seperti ini. Jadi ini manifestasi klinis dari depresi postpartum gitu ya. Oke, jadi ini bunda-bunda, teman-teman, adik-adik yang masih menjawab E gitu ya. Malam ini kita clearkan bahwa kalau yang seperti tadi itu sudah masuk ke dalam kategori depresi. Nanti kita lihat next, Mas. Oke. Jadi ya jawabannya A. Sekarang kita lihat kenapa kita tidak menjawab next slide. Kenapa kita tidak menjawab opsi-opsi yang lainnya termasuk tadi ya postpartum blues. Next slide. Mana operatornya malam mingguan? Makanya nih Bu. Oke, udah. Oke, bentar lagi bahas kita malam mingguan ya. Masih ramai di sini juga nih. Oke, fisiologis jelas ya. Pasien ini sudah tidak fisiologis, sudah patologis. Ansietas ini maksudnya adalah kecemasan berlebihan dan gejalanya eh, sangat berbeda dengan yang tadi ya. Kalau kecemasan berlebihan bisa dicontohkan pasiennya tidak seperti tadi gitu. Kalau tadi kan dia depresi, menarik diri ya. Kalau kecemasan mungkin dia tampak sehat, fine gitu. Tapi dia
cemas. Misalnya pada saat ada mendengar orang lagi lahiran, wah dia cemas berlebihan karena biasanya karena suatu trauma di masa lalu gitu ya, takut segala macam. Itu tidak mengarah ke sana pasien kita, apalagi schizofrenia. Kalau schizofrenia ini kan tadi, makanya kenapa kalau depresi itu harus segera ditangani, karena kalau tidak ditangani dengan cepat bisa jatuh ke schizofrenia. Kalau sudah schizofrenia berarti itu sudah ada halusinasi ya, dia seperti ada yang membisikkan sesuatu, bunuh bayi kamu, yang ada bayinya mau dilempar. Nah, itu kan berbahaya sekali gitu ya. Kalau sudah schizofrenia, udah delusi, udah kekacauan berpikir ya, perubahan perilakunya sudah semua orang dimarahin, anaknya dipukul, nah itu sudah berbahaya sekali gitu ya. Komunikasinya udah nggak betul dengan keluarganya, dengan suaminya misalnya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik. Karena memang terkecohnya antara A dan E gitu ya. Nah, kenapa kita tidak jawab postpartum blues? Kalau postpartum blues itu, ini penjelasannya. Betul, sama-sama perubahan emosi menyebabkan ibunya menangis gitu ya. Cemas, sulit tidur. Tapi itu masih belum separah tadi gitu. Dia masih mau merawat bayinya gitu kan. Dan tadi kenapa saya tekankan ternyata Mas Sani pas hari keberapa pun itu mendukung. Karena biasanya kalau postpartum blues itu tidak lebih-lebih dari 2 minggu. Jadi kalau tadi 16 hari kan udah lebih gitu ya. 2 minggu aja gitu, maksimal itu pun gitu ya. Kalau bunda-bunda yang sudah pernah mengalami mungkin sudah sangat jelas ya membedakannya dan mungkin menjawabnya benar. Karena saya pun termasuk pasien yang waktu itu postpartum blues gitu ya. Tidak sampai depresi. Nah, kalau suaminya nggak pulang-pulang waktu itu, ya mungkin gitu ya. Kenapa saya postpartum blues? Saya LDR gitu ya. LDR yang sebenarnya butuh tuh. Ya butuh ditemenin saat bangun malam nyusuin. Jadi curhat Mas Adi. Ini buat Mas Adi nanti pengalaman gitu ya. Biar istrinya nggak postpartum blues ya. Tapi apa boleh buat gitu ya Yap. situasinya yang seperti itu gitu ya. Jadi kita bedakan ya kalau misalnya postpartum blues tuh hanya sebatas itu. Menangis, iya betul. Saya menangis, tiba-tiba menangis, aku capek, nggak ada suami gitu ya. Tapi tidak seperti tadi. Kalau tadi kan menarik diri, kemudian tidak mau merawat bayinya. Kalau postpartum itu pasti mau gitu ya. Tidak se ekstrim depresi postpartum. Nah, si postpartum blues ini kalau kita bicara asuhan kan satu SKS lagi nanti kan gitu ya. Yap. Kalau tidak ditangani jatuhlah ke depresi tadi. Jadi pasien kita tadi adalah postpartum blues yang tidak tertangani, maka dia jatuh ke dalam depresi. Gitu Mas Oke. Adi dan Baik. Bunda. Terima kasih banyak Bu Siti atas penjelasannya. Nanti dicatat, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi setelah akhirnya. Ibu namain seragamnya apa? Nah itu kita Oh, nanti siap. diskusi di akhir juga sekalian. Pasti udah mau tanya-tanya nih, udah mau diskusi. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Soal kelima, ini soal terakhir. Fokus. 1 menit dimulai dari sekarang. 30 detik. 15 detik terakhir. Bersiap-siap di kolom chat. Ini soal terakhir. Semoga menjadi happy ending. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 di kolom chat. Oke, oke. Ternyata tidak jadi happy ending. 5 opsi sudah muncul. Luar biasa. Saya apresiasi terlebih dahulu untuk pemahaman, Pak, pendapat. Nah, ini ada A, B, C, D, E semua dipilih. Tapi sepertinya di akhir-akhir ini antara delta dan juga E. Dysmenorrhea premier atau sekunder. Tapi juga ada opsi lain A, B, C. Oke, A, B, C, D, E semuanya terpilih. Karena ini soal terakhir, nanti ada diskusi, kita akan langsung masuk pembahasan. Bu Siti, soal kelima. Baik. Diagnosis ya. Berarti ini kata kuncinya tuh remaja ya, perempuan remaja putri.
Puskesmas ya, FKTP ya, di FKTP nih. Ini juga kata kunci nih. Keluhannya nyeri haid. Kemudian sangat mengganggu aktivitasnya gitu ya. Yang lain-lain sih ya normal gitu. Oke, ternyata jawabannya adalah diagnosis pasien kita ini luar biasa ya, ABCDE ada ya Mas Adi. Next slide. Dysmenorrhea primer aja kok gitu ya. Jadi remaja ini kan tadi dia selalu nyeri haid sejak pertama kali mens gitu, sejak menars gitu ya. Berarti kan jelas di sini adalah dysmenorrhea primer. Ingat kita belum kemana-mana karena dia juga di puskesmas baru kontak lah dengan kita gitu ya. Eh, Periodik di sini. Sejak menars periodik setiap bulan, intensitas nyeri eh, tidak berubah gitu ya. Artinya dia seperti itu rutin mengalami. Jadi sebenarnya ini mudah Mas kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan tapi nggak apa-apa. Justru malam ini salah satu manfaatnya justru inilah MCU luar biasa ya. Kita ternyata ada refresh gitu. Next slide Mas. Dysmenorrhea primer ya. Next. Kenapa tidak dijawab fisiologis? Dysmenorrhea primer ini kan bisa jadi normal memang gitu ya. Tetapi kan yang ditanya di sini adalah diagnosisnya gitu ya. Karena dia datang, kita tegakkan diagnosis gitu kan. Nah selanjutnya apakah nanti oh B misalnya kista ovarium. Belum juga kita bisa menegakkan di puskesmas ini. Apalagi datanya kan belum belum banyak gitu ya. Baru sampai sebatas yang tadi kata kuncinya. Sehingga kita belum bisa menegakkan kista ovarium gitu ya atau endometriosis. Nah, ini memang keluhan yang sangat khasnya itu adalah nyeri haid gitu, hebat sampai mengganggu aktivitasnya. Bahkan dia kadang ada pasien yang hampir shock atau pre-shock gitu ya, menahan sakitnya gitu ya. Shock neurogenik namanya, saking kesakitannya. Nah, ini juga sama harus ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang yang lainnya, misalnya USG gitu ya. Pasien ini belum nyampe ke sana datanya. Kemudian sekunder tentu tidak, karena tadi jelas datanya bahwa pasien ini dia sejak menas mengalami dysmenorrhea. Jadi gitu, Mas Adi hati-hati. Mungkin ada yang terkecoh gitu tadi ya, banyak yang terkecoh. Jadi kalau tadi di tengah-tengah Mas Adi nanya kan, kenapa nggak kompeten, nggak fokus katanya ya. Nah mungkin ini salah Benar. satunya gitu. Kita fokus tuh apa sih sebenarnya ini gitu. Oh datanya baru segini, berarti kita tegakkannya ini. Karena diagnosis, jadi bidan itu kan menegakkan diagnosis ya gitu. Jadi apa yang bisa kita tegakkan saat ini dengan data yang kita punya. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang lain-lain. Oh ternyata berubah nih misalnya dari dysmenorrhea primer menjadi apa. Nah itu kan datanya udah berubah lagi. Nanti mungkin munculnya di soal hukum yang sebenarnya. Oke Mas Hadi, mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Rusyanti atas pembahasan 5 soalnya. Benar-benar teman-teman semua dicatat segala diskusinya. Nah, ini mungkin motivasi dulu sebelum kita berdiskusi, Bu Siti. Iya, jadi inilah gitu ya salah satu manfaatnya. Jadi kalau kalau berlatih soal itu kayak minum. Kalau kita nih haus nih malam ini di Kota Serang, saya kebetulan tinggal di Serang, masih panas gitu ya, tadi siang panas. Kemudian kita minum sebotol air mineral, Wah, itu kan wah sangat memuaskan ya. Nah itulah berlatih soal. Jadi tetap semakin. semangat dengan waktu 1 minggu. Tadi ada yang bilang oh seminggu sebentar lagi. Ada yang bilang seminggu lama. Nah, nanti harus sama nih frekuensinya gitu ya. Oh, bahwa misalnya 1 minggu itu sebentar lagi sehingga kita sama-sama berjuang lebih kuat lagi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu Siti. Oke, kita tutup layarnya. Kemudian kita bertanya sambil menunggu siapa yang berdiskusi di kolom chat. 1/5 benar 1 dari 5 soal. 5/5 benar 5 dari 5 soal. Silakan disampaikan di kolom chat. Benar berapa, salah berapa. Oke. Bagi yang ingin bertanya silakan gunakan fitur Raise Hand untuk langsung berdiskusi dengan menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Siti Rusyanti. Wow, ini ada 4/5, 3/5, 2/5, dan lain sebagainya. Oke. Ada 1/5, 3/5, 2/5, benar 4/5, ada 5/5? Saya belum membaca. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan gunakan fitur Raise Hand.
untuk langsung berdiskusi dengan Bu Siti Rusyanti dari soal 1 maupun hingga soal kelima. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Bagi yang namanya tidak ada, nanti boleh dipastikan kembali membaca filenya yang akan dikirimkan ke dalam grup. Silakan dibaca terlebih dahulu, dipastikan namanya ada atau tidak, kemudian nanti bisa memberikan feedback kepada tim yang akan memberikan share informasi terkait dengan hasil tryout-nya. Oke, mungkin saya membantu membacakan pertanyaan di kolom chat. Bu mau tanya di luar materi tadi. Kapan harus dilakukan KBI dan KBE? Misal di pilihan jawaban ada dua-duanya, Bu. Nah, ini pertanyaan di luar soal. Kapan harus melakukan KBI dan KBE jika di pilihan ada dua-duanya? Pertanyaan dari Bu Indah. Oke, dijawab sekarang, Mas. Ibu langsung dijawab. Oke. Pertanyaannya bagus ya, mungkin ada yang masih nggak apa-apa, kita justru ini momennya penting ya. Ada yang masih bingung KBI, KBE. Jadi kalau misalnya jelas sekali ini kan penanganan pada atonia uteri. Ya. Jadi kalau misalnya KBI itu adalah tindakan yang segera saat terjadi begitu ketahuan nih, gitu ya, wah kayak keran jebol Mas Adi kalau pendarahan postpartum itu. Wah gitu ya. Nah kemudian kita lakukan KBI. Nah itu kan ada rangkaiannya tuh ya. Langkah selanjutnya kita KBI, kita pastikan dulu dengan di KBI ini berhasil nggak, gitu kan? Dengan di KBI ini berhasil nggak? Oh ternyata misalnya berhasil. Berarti kalau berhasil kan dalam 2 menit misalnya gitu ya, kita pertahankan gitu ya, pertahankan. Kemudian eh setelah itu kan, setelah yang kedua, kita kan harus melakukan rangkaian prosedur selanjutnya gitu ya. Pasien misalnya oh ternyata tidak berhasil. Nah, kalau berhasil kan selesai di situ tadi ya, kalau berhasil. Tapi ternyata misalnya di KBI tidak berhasil, tidak ada tanda-tanda kontraksi, berarti kan kita harus melakukan tindakan lainnya. Kita harus mengeluarkan tangan kita, maka kita minta tolong asisten atau mungkin keluarga pasien untuk melakukan KBE gitu. Kalau KBE kan dari luar ya ditekan. Nah di situ sebenarnya gitu ya. Jadi memang sih bisa ada soal yang seperti itu, tergantung tadi rangkaian cerita pasiennya atau pingetnya itu seperti apa gitu ya. Oh ternyata misalnya contoh nih ya, contoh kalau yang soalnya jawabannya KBI. Kalau yang contoh jawabannya KBI, kasusnya berarti pasien terjadi baru saja misalnya melahirkan bayi gitu ya, kemudian plasenta juga tiba-tiba terjadi perdarahan, ya, kontraksinya negatif. Apa yang harus dilakukan? Kan itu langsung KBI. Tapi contoh soal yang kedua, misalnya pasien terjadi perdarahan, dilakukan kompresi bimanual interna, ya, tidak ada tanda-tanda kontraksi, gitu kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti kan KBE sambil KBE itu kan bukan tindakan yang terakhir gitu ya. Tapi saat KBE itu kan harus dilakukan rangkaian yang lainnya. Misalnya bidannya kan menyuntikkan ergometri, dia harus menyiapkan. Maka harus dilakukan KBE oleh orang lain. Entah itu misalnya timnya ya atau mungkin keluarga pasien. Itu Mas tadi kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Jadi Ibu atas. rangkaian atonia uteri itu betul. Jadi harus betul-betul dipahami step by step-nya gitu ya. Karena dari satu SOP atau penanganan atonia uteri itu bisa dibikin berpuluh macam soal gitu ceritanya. Oke, Bisa dikondisikan ya Bu ya. betul. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu dari pertanyaan Bu Indah. Semoga terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan gunakan fitur Raise Hand. Kalau tidak ada, mungkin sambil saya menginformasikan untuk mengaktifkan kameranya, karena setelah ini kita akan berdokumentasi. Dokumentasi hanya akan diambil satu layar terdepan, dan yang berada di satu layar terdepan adalah mereka yang sudah menyalakan kamera dari awal. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, tidak ada pertanyaan kembali. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan mewakili Ibu. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, soal, dan ilmunya atas diskusinya. Semoga ini menjadi awal dan nilai amal kebaikan Ibu. Semoga mereka akan sukses di kemudian hari, mereka akan kompeten 100%, atau mungkin mereka akan menjadi nakes yang profesional, atau di kemudian hari akan melanjutkan dan menggantikan Ibu sebagai tenaga pengajar di dalam bidang ilmu kebidanan. Mungkin dari Ibu ada kalimat penutup sebelum kita berdokumentasi?
Baik, terima kasih Mas Adi dan mudah-mudahan teman-teman semuanya luar biasa ya walaupun sudah malam nih semangatnya semangat pagi. Apresiasi tentunya untuk MCU untuk semua peserta webinar malam hari ini. Tidak ada upaya yang sia-sia gitu ya. Semakin kita terus berupaya, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Tetap semangat. Walaupun mungkin tadi mohon maaf ada yang belum lulus first taker, sekarang Ya, harus berjuang lagi. Justru harus lebih semangat karena memang sudah ada pengalaman ya. Kalau perlu betul. pengalamannya di-share-share ke teman-teman yang Ya, lainnya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan tadi mohon maaf agak terlambat karena ada urgent Mas. yap, Saya kira udah nyampe jam sekian, biasalah jalanan ya jalanan. kadang-kadang. Ya. Oke, malam Terima minggu lagi, kasih Bu. banyak. Salam sehat selalu dan salam sukses. Siap. Luar biasa. Terima kasih Baik, banyak Mas Ibu. Adi. Kita dokumentasi Ya, ya, Bu ya. ya. Saya Oke, tutup kita ya. dokum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rusyanti. Oke, kita akan berdokumentasi. Berikan senyuman terbaik. Lupakan ketakutan seminggu lagi. Bisa jadi ini menjadi senyuman terakhir. Enggak ya. Nanti senyuman lagi ketika muncul pengumuman kompeten. 100% kompeten. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, lihat layarnya. Saya nggak tahu siapa saja yang akan masuk di layar pertama saya. Jadi bunda-bunda rekan-rekan semua berikan senyuman yang terbaik. Senyum terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim terlebih dahulu. Kemudian ganti gaya. Berikan gaya terbaiknya lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Terakhir. Gaya kita serentak. Ada yang tahu? Nah, yang udah tahu udah angkat tangannya. Kita membentuk huruf C. C, boleh love di pipi. Ini tanda kasih sayang kita bersama. Semoga kita bersama sukses kompeten bersama. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bu Siti. Semoga sehat selalu. Selamat bermalam mingguan. Sama-sama Semoga Mas Adi. Mudah-mudahan oke. semua peserta lulus. Amin, amin, Amin amin, ya amin, Rabbal amin, Alamin. amin. Saya doakan. Siap. Saya mohon izin pamit. Baik Ibu, terima kasih Selamat banyak. malam. Silakan Selamat ucapkan sampaikan bermalam. terima kasih kepada Bu Siti Rusyanti. Saya menyalakan mikrofonnya, bunda-bunda. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima Terima kasih. Bye-bye, Ibu cantik. Ish. Bu Siti Selamat Lucian. beristirahat Ibu. Sudah boleh meninggalkan Sama-sama Zoom. Bunda semuanya. Salam sayang sukses. Adik-adik, teman-teman, Kita semua Idili. kompeten. Iya Amin. Bu, amin. Amin Terima ya kasih Rabbal banyak Alamin. teman-teman semua. Barokah. Oke. Amin. Izin lift ya. Ya Ibu, Selamat terima kasih. malam. Sama-sama Mas Adi. Ada yang ingin, oh ya presensi sudah dikirimkan di link kolom chat. Silakan bunda-bunda dicek kembali. Presensi sudah dikirimkan di kolom chat. Jadi yang mau cari sertifikat jangan sampai lupa presensi. Nah, sebelum nanti kita akan berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, saya akan membuka ruang diskusi. Saya akan membuka ruang diskusi terkait tryout apapun itu saya akan membuka ruang diskusi. Pastikan sekarang mengisi link presensi. Nah, jadi yang membutuhkan sertifikat kalau sekiranya sertifikat saya sudah kebanyakan ya tidak masalah, tidak perlu mengisi ini tidak wajib. Oke, saya tahu. Pertama saya harus share screen hasil tryout yang tadi. Link presensi sudah ada di kolom chat. Link presensinya silakan dicek kembali. Oke. Bagi yang tadi atau mungkin kalau menunggu di grup bisa jadi besok, bisa jadi lusa atau bisa jadi hari Selasa. Saya pastikan tidak ada pengulangan ketika saya sudah menyentuh di bagian akhir. Tidak ada namanya, maka tidak masuk dalam rekapan sistem. Entah mengerjakannya setelah ditutup, setelah diambil rekapannya, atau bagaimana nanti silakan dihubungi tim MCU yang bertugas di dalam grup. Oke, silakan di screenshot. Ini layar pertama, halaman pertama. 1, 2, 3. Ini halaman kedua. Silakan di screenshot. Ini ketiga. Fokus pada abjadnya saja.
Selanjutnya, ini selanjutnya, halaman selanjutnya, halaman selanjutnya. Ini halaman selanjutnya. Tidak ada pengulangan share screen. Fokus pada abjad, screenshot. Lihat namanya nanti. Ini pada halaman selanjutnya. Ini halaman selanjutnya. Ini halaman terakhir. Oke. Yang sudah screenshot, silakan dilihat namanya. Oke, saya sudah berikan waktu jeda setiap halamannya untuk di screenshot. Ada pertanyaan? Nanti di-share ke grup, tapi saya tidak bisa menjanjikan hari apa atau kapannya. Karena bukan saya yang bertugas di grup. Bunda-bunda semua. Bagian abjad A, iya semuanya juga ada yang ketinggalan. Jadi selamat yang sudah screenshot, saya sudah memberikan waktu. Kayak ini bayar bimbelnya besok bisa nggak? Ini sudah pada tutup, bisa. Yang penting sudah mengisi link. Maka tadi saya sampaikan wajib mengisi linknya. Pembayarannya silakan disesuaikan mau kapan. Malam ini boleh, besok boleh. Yang penting sesuai dengan waktunya. Kalau masih bisa isi link, berarti masih aman kuotannya. Sertifikatnya dikirim ke email kapan Kak? Maksimal dikirim ke email di hari Selasa. Alhamdulillah kompeten, selamat Kak Novi. Semoga konsisten dan bisa meraih predikat kompeten di percobaan uji kompetensi. Nama saya belum dapat Kak. Nanti silakan dikonfirmasi kepada tim yang bertugas di grup pada saat mengirimkan file rekapan tryout. Kak, aku sudah bayar. Silakan Kak Ani dikirimkan ke tim MCU. Di situ ada banyak tim, boleh dikirimkan ke Mas Luki. Nanti akan di-invite malam hari ini. Untuk bimbelnya jam berapa? Bimbelnya 19.15 sampai jam 20.15. Oh, nama saya tetap nggak ada ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke tim yang bertugas. Maaf Kak, untuk rekeningnya boleh di-share ulang. Baik. Udah boleh keluar Zoom? Sudah boleh? Sudah mengisi link presensi? Sudah membutuhkan informasinya? Silakan meninggalkan link Zoom untuk dapat beristirahat dan fokus pada persiapan atau kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah Kak, udah kompeten. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Isi absensi di mana? Ada di kolom chat. Boleh dikirimkan ulang kembali. Oke. Ini juga tidak ada pengulangan kembali. Sekali lagi saya informasikan, penyampaian informasi terakhir. Yang UKOM-nya Agustus wajib memilih kelas UKOM Agustus. Kenapa demikian? Karena kelas UKOM Agustus berhenti tepat sebelum UKOM. Saya langsung perbesar. Oke. 5 pertemuan mulai tanggal 4 atau hari Senin, selesai tanggal 8 atau hari Jumat. Pelaksanaan jam 19.15 waktu Indonesia Barat, Senin sampai Jumat full belajar. Tryout akan dikirimkan, bisa mengerjakan 1 kali 180 soal. Jadi nanti bisa dikirimkan, bisa dijawab, bisa dikerjakan bebas pilih hari. Yang terpenting jangan mepet. Karena nanti kalian membutuhkan pembahasannya. Berapa bayarnya? Kalau bayarnya sampai besok 79.000. Kalau nanti bayarnya hari Senin, jika masih ada kuotanya, pembayaran 129.000. Bayarnya kemana Kak? Ke rekening MCU. Ini silakan juga di screenshot. Saya tidak akan memberikan kesempatan selanjutnya. Pilih BRI, pilih BCA. Kirimnya kemana? Ini ada sesuai wilayahnya. Bingung mau kemana? Atau biasanya kirim ke Mas Luki boleh? Silakan dikirim. Bebas. Mau dikirim ke semuanya silakan. Mau dikirim ke Mas Luki saja silakan. Nanti di-invite malam hari ini. Hari Senin kita akan belajar. Kak, saya sudah daftar tapi pembayarannya boleh besok? Boleh. Yang penting wajib isi linknya. Kak, aku udah konfirmasi ke Mas Luki. Siap. Share di grup ya Kak, nanti mau ikut bimbel. Siap. Saya sudah instruksikan kepada tim MCU untuk share link pendaftaran kelas terakhir dan juga dan juga file untuk pengumuman tryout tadi. Kak, sertifikatnya dikirim ke email? Iya, dikirim ke email sesuai dengan pengisian. Ini rekeningnya sudah saya share kembali.
Hasil TO sudah akan dikirimkan bimbel jam berapa? Jam 19.15. K 79.000. Iya Kak Diana. 79.000. Di layar ini ada rekening dan juga nomor admin. Silakan di screenshot. Udah yang kelas UKM Agustus langsung transfer 79.000. Baik, saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Linknya lagi. Saya kirimkan link untuk absen dan juga pendaftarannya. Yang sudah lengkap infonya boleh meninggalkan Zoom. Sudah boleh istirahat. Ada pertanyaan lagi? Izin pamit Kak. Terima kasih kembali. Pokoknya selamat beristirahat bunda-bunda semua, rekan-rekan. Harus menyehatkan. Tadi Bu Siti Rusyanti menyampaikan ya Bu Sitrus. Harus sehat secara jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Ini linknya saya kirimkan kembali. Izin pamit ya. Kak, namaku kok nggak ada di daftar tryout. Tadi saya sudah sampaikan ya Kak Feara. Jika tidak ada namanya nanti silakan dikonfirmasi kepada tim MC yang bertugas di dalam grup. Izin bertanya Kak, untuk Kepri kirim bukti transfernya ke WA yang mana sesuai wilayah. Kalau misalkan bingung udah kirim ke Mas Luki. Nanti akan dibantu diarahkan ataupun dibantu di invite ke grup. Untuk absensinya di mana sudah saya kirimkan kembali. Izin pamit baik Kak. Terima kasih sudah bergabung dan semoga bermanfaat. Izin pamit terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Baik. Sudah ada, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan diisi lagi linknya. Pastikan sudah mengisi link presensi, pastikan sudah mengisi link pendaftaran. Pembayarannya mau besok pagi, mau nanti malam, mau ke agen BRI dulu boleh, mau ke ATM dulu silakan. Yang penting hati-hati. KHP, siapa nih namanya ya? Tadi saya sudah sampaikan juga ya untuk terkait tryout filenya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya yang akan juga izin pamit. Saya dan seluruh tim MC yang bertugas malam hari ini, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan webinar malam hari ini. Tidak semata-mata hanya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat.